Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banu Kurniawan. Saat ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 3 untuk praktikum basis data. Di sini untuk bahan praktikum ada di buku panduan, ada di BMP MSIM 4206 basis data. Oke, untuk yang pertama praktikum transaksi. Jadi di praktikum transaksi ini sudah dibuatkan dulu terlebih dahulu database sebelumnya yang digunakan untuk tugas 2. Jadi ada tambahan beberapa tabel, ada 2 tabel tambahan. Di sini ada tabel obat, transaksi obat. Jadi untuk relasinya antara obat ke transaksi obat dan dari pasien ke transaksi obat. Nah, untuk yang pertama bahasan pada transaksi ada script commit. Nah, di mana script commit ini penjelasannya adalah ketika ada script commit pada satu store prosedur itu akan menjalankan scriptnya. Jadi ketika tidak ada script commit seperti ini, walaupun di select nanti untuk hasil dari tabel pasien itu sudah bertambah, tapi tidak akan terimpact ke tabel yang digunakan, atau tabel di sini yang digunakan adalah tabel pasien. Nah, untuk kita mencobanya, kita akan coba eksekusi start prosedur ini. Jadi kita coba eksekusi. Nah, di sini terlihat di hasil dari prosedurnya ini sudah bertambah tabel di ID 6 dengan nama Tito. Nah, tetapi untuk tabelnya sendiri ini tidak masuk atau eksekusinya tidak di-commit. Seperti itu. Jadi kita coba lihat lagi. Data Tito-nya tidak ada untuk ID 6. Oke. Nah, gimana cara untuk sampai atau query-nya itu tereksekusi? Kita harus tambahkan script commit. Di sini kita coba untuk menambahkan script commit di start prosedur kedua. Nah, di start prosedur kedua di sini ada script commitnya di bawah select. Jadi ketika dia bertambah akan tereksekusi juga di tabel pasien untuk melakukan insert statement. Kita coba untuk eksekusi transaksi 2. Di sini sudah tereksekusi insert data dengan ID 6 dan nama Tito. Kita coba cek juga untuk tabelnya di tabel pasien. Nah, ini tereksekusi. Jadi ada ID 6 dan nama Tito. Oke. Lalu selain commit ada juga rollback, di mana untuk rollback sendiri itu untuk melakukan bypass atau mengabaikan script yang ada. Jadi yang script yang diakhiri dengan rollback itu tidak akan tereksekusi. Oke, kita coba untuk scriptnya sesuai dengan buku panduan. Di sini kita coba untuk ID 3 kita tambahkan statement update. Jadi kita update ke tabel pasien dengan set namanya Damar dengan ID-nya 3. Jadi ID 3 harusnya Popo akan kita ubah menjadi Damar. Tetapi ada script rollback, di mana ini tidak akan tereksekusi. Nah, kita coba saja. Kita jalankan script ketiga. Nah, untuk ID 3 tetap namanya Popo. Jadi statement update-nya tidak dieksekusi atau di rollback. Kita diabaikan. Oke, lanjut kita coba cek juga di tabelnya apakah sama ID-nya 3 dengan nama Popo. Kita coba cek. Tidak berubah. Jadi ID 3 dengan nama Popo. Oke, kita lanjut lagi. Di panduan juga dicoba untuk ada 2 statement. Jadi satu start prosedur ada statement yang pertama adalah rollback, yang kedua adalah commit. Jadi di sini kita coba untuk melakukan insert tapi di rollback. Jadi ID 7 akan diabaikan.
Jadi ID 7 akan diabaikan atau di rollback datanya ke data semula. Dan untuk script yang kedua adalah update pasien. Jadi ID 3 kita ubah menjadi Jaka gitu. Jadi di sini scriptnya commit, lalu diakhiri dengan select statement gitu. Jadi kita coba aja untuk transaksi 4, kita coba eksekusi. Nah, di sini sudah berubah ID 3 menjadi Jaka, dan tadi untuk script yang di rollback, script insert itu diabaikan gitu. Oke, lalu ada lagi dalam buku panduan ada set point. Jadi di mana set point ini kita coba juga sesuai dengan panduan di buku. Jadi di sini ada mulai dari insert di set point. Jadi ketika dia rollback harusnya dia akan berhenti di di script selanjutnya itu tidak akan terkomit. Jadi ini bertujuan untuk yang pertama ini dia akan menginsert dengan ID 7 dengan ID Hanif, lalu dia akan merollback yang posisi 8 atau ID 8 tidak. Lalu dia akan mencoba lagi untuk menginsert ke ID 9 gitu. Jadi sebenarnya ini untuk save point berarti dia menyimpan sementara, lalu ketika di rollback ini karena dia berhenti harusnya ini menjadi rollback. Jadi karena ada save point ke poin 1, jadi tetap dia akan mengeksekusi ID 7 dan akan kembali lagi melakukan melanjutkan prosesnya untuk ke ID 9, menginsert ke ID 9 ke Lutfi. Nah, untuk kita coba scriptnya, kita coba jalankan step prosedurnya. Ini terakhir berarti ada di 6, harusnya ketika dia jalan itu harusnya ada di 7 dan 9, jadi 8 diabaikan. Coba jalankan eksekusi. Nah, di sini jadi ID 8-nya diabaikan atau di rollback, tapi ID 7-nya tetap dia akan tereksekusi karena menggunakan save point. Nah, untuk praktikum selanjutnya itu menjalankan script trigger. Di mana trigger itu dibutuhkan tabel yang berkaitan. Jadi di sini kasusnya pada buku itu mengurangi stok. Jadi akan ada trigger ketika ada transaksi. Kita akan bahas dari diagramnya. Jadi ketika ada transaksi obat, ketika si pasien ini mempunyai transaksi obat dan obatnya memiliki stok. Jadi saya juga udah tambahkan stok di tabel obat. Jadi ada 3 data. Jadi nanti ketika ada transaksi dia akan otomatis mengurangi stok. Nah, untuk kita coba transaksinya atau triggernya. Jadi triggernya sudah saya buat terlebih dahulu di transaksi obat. Di sini ada triggernya ini saya coba buat. Jadi dia akan melakukan update stok. Jadi stok sama dengan stok dikurangi jumlah yang dikirim. Jadi jumlah yang dikirim di transaksi itu jumlahnya akan mengurangi stok di tabel stok gitu. Ini update stoknya. Where kondisinya obatnya dikirim adalah ID obat. Jadi yang dikurangin adalah obatnya gitu. Stok dari obatnya. Nah, kapan waktu dan triggernya ketika apa? Waktunya ketika setelah di-insert. Jadi ketika obatnya itu dilakukan insert statement atau dia melakukan insert, maka jumlah dan ID obatnya itu bisa diambil atau bisa diambil value-nya. Gitu. Jumlahnya akan mengurangi jumlah stok dari obat gitu. Jadi trigger kurang lebih berjalannya seperti itu. Nah, untuk mencobanya kita akan coba untuk mencari menambahkan data di sini. Nah, ini kita coba ID transaksinya di salah satu.
Saya coba capture dulu di sini ada amoxicillin 20. Coba kita ke Jaka, adanya amoxicillin itu A02, lalu jumlahnya misalnya 2. Di sini berarti stoknya ada 20 dikurang 2, jadi harusnya 18. Kalau 2 dia harganya 15.000, berarti 30.000. Oke, nanti kita coba kirim. Tadi obat ini merawat terbit. Jadi untuk praktikum transaksi sampai di sini juga ada beberapa kali ada komit, rollback, lalu ada set point, lalu terima kasih.